2019 yang lalu, Citra harus kehilangan sang ayah tercinta. Pada saat Citra berusia 8 tahun. Maka sejak itulah hari-hari Citra harus dilalui bersama bunda tercintanya di tengah-tengah sulitnya ekonomi. Sedikit miris kehidupan Citra yang ia lalui saat itu. Hadirlah seorang pamannya yang berusia 65 tahun yang sangat baik kepadanya. Ia bernama Argadana. Tak jarang ia memberikan uang belanja pada Citra yang menjadi keponakannya. Wajar memang ia berbuat baik pada Citra dan orang tuanya karena ia adalah pamannya dari Citra yang seharusnya menggantikan posisi ayah Citra yang sudah meninggal dunia. Namun, sang paman ternyata diam-diam berniat busuk pada keponakannya, Citra yang masih tak tahu apa-apa itu. Tak jarang sang paman mendatangi rumah Citra dan memberikan asuhan pada Citra yang selayaknya sang paman, hingga membuat Citra semakin sayang pada sang paman yang sudah banyak membantu hidupnya dan memberikan kasih sayangnya selama ini. Namun, apa yang terjadi beberapa bulan kemudian? Di tengah seringnya sang paman mengunjungi rumah Citra, ia ternyata menyimpan nafsu buruk melihat kecantikan Citra. Bagi kita memang manusia berakal dan memiliki hati nurani, pasti tak memandang bahwa Citra memang seharusnya dikasih. Pasti memandang bahwa Citra memang seharusnya dikasihani oleh sang paman karena dirinya adalah seorang yatim piatu yang sudah ditinggal sang ayah. Namun, kenyataannya sangat di luar nalar manusia normal. Sang paman pada suatu hari, ketika sang bunda Citra tiada di rumah, sang paman mulai melihat sedikit tegang hal-hal yang terlarang dari miliknya Citra yang tidak tahu apa-apa itu. Maka hari itu ia mulai mencoba membelai keponakannya Citra dengan belayan yang berbeda dari biasanya dan mulai mencium Citra. Namun karena Citra menganggap ciuman itu adalah ciuman kasih sayang dari sang paman, Citra pun tak mempersalahkan apa yang dilakukan pamannya, karena menurutnya ciuman itu wajar diberikan oleh sang paman kepadanya. Namun berbeda dengan sang paman, ia mencium keponakannya yang masih di bawah usia itu dengan penuh nafsu syahwatnya. Hingga ia terus berulang-ulang kali harus membelainya, bahkan di bagian terlarang dari keponakannya Citra. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, lagi-lagi sang paman mulai lebih berani. Ia membelai bagian-bagian terlarang dari keponakannya. Dan buruknya hal itu ia lakukan berulang-ulang kali pada Citra yang masih tak tahu apa-apa itu. Hingga beberapa tahun kemudian, saat usia Citra bertambah dewasa, maka Citra pun mulai terlihat montok. Hal itu membuat sang paman menjadi lebih greget lagi dan lebih sering untuk mendatangi rumah Citra. Kebetulan saat itu, saat ia mendatangi rumah Citra, Bunda sedang tiada di rumah.
maka itu adalah kesempatan emas bagi sang paman yang berniat jahat pada keponakannya itu. Di sana, lagi-lagi ia harus membelai sampai bahkan harus memaksa Citra untuk mantap-mantap dengannya. Saat itu, Citra ingin berteriak, namun sang paman mengancam Citra untuk membunuhnya. Akhirnya, Citra pun jadi takut dan harus merelakan dirinya. Maka sejak itulah hancurlah kesucian Citra yang diregut oleh sang paman yang berniat busuk itu. Maka hancurlah kesucian Citra sejak itu. Dan bejatnya lagi ketika sang paman sudah merasakan nikmatnya belayan Citra yang masih original itu. Ia pun jadi ketagihan dan ingin mengulang-ulang kembali, bahkan ingin tiap hari melampiaskan nafsu buruknya dan nafsu busuknya itu pada sang keponakan Citra. Namun Citra yang selalu berusaha untuk menghindari sang paman tak bisa menghindar karena dirinya tak punya alasan yang kuat pada sang ibu untuk tidak menemui sang paman ketika bertamu ke rumahnya. Maka ia mau tak mau harus menemuinya. Hingga setiap ia datang ke rumahnya Citra, sang paman terus mencari sela-sela waktu sepi dan saat sang ibu tiada. Maka terjadilah sampai 3 kali mantap-mantap dengan sang paman yang ia lakukan dengan terpaksa. Seperti apa akhir dari kisah ini? Pada bulan Desember 2020 terungkap jelas dengan fenomena yang sangat memalukan. Citra yang tak bersuami sudah mengandung 8 bulan lamanya, sehingga sang kepala dusun di kampung tersebut harus mengetahuinya hingga menanyai Citra. Maka Citra mau tak mau harus menceritakan semuanya, kronologis dari awal hingga ia menunjukkan bukti-bukti yang kuat yang bisa ia suguhkan di pihak yang berwajib. Begitu miris nasib Citra dengan sikap jahat sang paman. Namun semua itu dibalas sang kuasa paman Citra yang sudah berkelakuan buruk pada dirinya pun itu harus mendekam di jeruji besi sampai ia akan tutup usia karena dirinya yang sudah tua. Begitulah akhir dari kisah ini. Lalu apa pesan moral dari kisah ini yang bisa kita ambil? Yang pertama, jangan pernah menyembunyikan sesuatu walaupun dengan ancaman apapun. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, percayalah bahwa kebaikan akan selalu menang di atas keburukan. Karena itu, jangan pernah menyimpan dan berniat untuk melakukan hal-hal yang buruk. Terima kasih kepada semua penonton setia, sahabat setia, dan yang baru menemukan channel Gerbang Kehidupan 92 ini. Terima kasih yang tiada tara yang kami ucapkan kepada teman-teman semua. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh